Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dimas dari motorsuka.id. Oke, jadi masih aja dengan tema yang bikin fun ya untuk pasangan-pasangan muda yang ingin menikah ya, dan juga impian buat para muda-mudi ataupun yang baru pacaran ya, jangan sampai baru pacaran SMA udah mikir prewednya pakai apa gitu ya. Itu nggak perlu juga sih, karena ya sekolah dulu aja ya. Jadi cinta SMA tuh ya bisa saja hilang karena perjalanan masih panjang ya. Kayak peribahasa yang baru-baru ini keluar ya, dan udah jadi tidak selamanya cinta itu indah gitu. Jadi untuk ini khusus bagi pasangan yang sudah serius, sudah mantap, dan sudah dewasa ya dalam berhubungan gitu, dan ingin meningkatkan hubungannya, ingin melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, oke, jadi prewedding itu sesi foto prewedding itu nggak wajib juga ya. Jadi sunnah, nggak harus juga, karena ya dalam mungkin yang teman-teman beragama Islam juga ya nggak boleh, karena berkumpul dengan non muhrim kan ya. Itu teman-teman bisa cari sendiri ya, apa dalil-dalilnya dan apa nasihat-nasihat dari ulama seperti apa. Tapi ada juga beberapa pasangan ya, walaupun dilarang, tapi ya dengan fotonya tidak bersentuhan. Itu tinggal pinter-pinter saja konsepnya seperti apa gitu, karena kan yang penting ada dokumentasinya gitu ya. Nggak harus ya, kayak yang dicontoh-contohkan oleh selebriti, influencer gitu, yang kalau private itu harus pegangan tangan, dipeluk, diangkat-angkat gitu. Ada juga yang sampai ekstrim, sampai apa namanya, sampai pegangan tangan dan ya melakukan hal-hal lain lah ya kan, yang hal lain yang sangat dewasa sekali gitu ya. Teman-teman pasti ngerti lah maksudnya seperti apa ya. Kalau untuk foto prewedding itu sebenarnya konsepnya nggak harus menunjukkan seberapa intimnya, seberapa mesranya ya. Ada juga hal-hal yang perlu dibangun gitu, kayak kekompakan gitu kan, kayak apa namanya, kayak kontaknya, eye kontaknya seperti apa. Jadi itu fotografer pasti mencari hal-hal itu, jadi agar fotonya itu lebih berasa maknanya gitu. Karena kan pasti saja kalau sudah pose, walaupun kita merasa malu-malu gitu, tapi fotografer kalau sudah dapet udah bagus nih momennya gitu ya, udah berasa gitu fotonya. Jadi maksudnya dalam foto prewedding itu ada hal yang dibangun seperti komunikasi dan apa namanya, pemakannya itu dibangunnya pun pada saat di lokasi yang nggak ada yang sebentar, ada yang langsung cepat gitu ya. Itu kadang-kadang fotografer membangun dulu chemistry antar pasangannya dulu gitu, biar jangan malu, biar pasangan itu pede ya kan, dan biar nyaman dengan konsepnya. Karena kan kalau misalkan ada impian, misalkan sepasang kasih ya ingin prewedding, pengennya seperti yang sudah ada sebelumnya gitu, seperti pakai baju SMA ya kan, ada lagi pakai baju SD, bahkan ada yang pakai baju TK gitu, dengan konsep yang lucu-lucuan, funny gitu. Nah itu kalau misalkan pasangannya nggak pede kan sama saja ya. Jadi udah pakai baju SMA, udah pakai baju SD, tapi pas di lokasi malu-malu, jadi kaku. Nah itu kan malah bikin waktu sesi fotonya jadi makin lama gitu. Nah itu dia. Jadi yang perlu diperhatikan komunikasi. Pertama konsepnya dikompakin dulu antar masing-masing pasangan, cewek-ceweknya seperti apa, kalau ceweknya seperti apa. Dan kalau misalkan udah survei, ada contohnya kayak cocoknya yang kayak gini nih, yang kalem. Nah nanti
aku sama kamu cocoknya kalem nih, konsepnya gitu. Ya udah, jadi itu lebih ngeblend lagi. Bahkan kalau misalkan antara cowok dan ceweknya itu pengen sesuatu yang beda, ya itu lebih 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 keren lagi gitu. Jadi sama-sama cewek dan cowoknya pengen semuanya sesuatu yang baru gitu. Ya itu kan pengen, jadi mengkomunikasikan ke fotografernya pengen konsep yang berbeda. Nah fotografer kan ayo gitu. Jadi walaupun orangnya kalem, pasangan kliennya ini kalem ya, cowok ceweknya kalem, tapi pengen sesuatu yang di luar sifat mereka gitu, pengen sesuatu yang heboh, pengen sesuatu yang aneh, sesuatu yang uh, yang apa namanya, yang unik gitu. Ya fotografer pasti akan memfasilitasi gitu, karena kan fotografer prewedding biasanya berpengalaman gitu, makeupnya seperti apa, lalu kalau butuh propertinya seperti apa gitu kan. Kalau misalkan pengen kayak piknik di kebun, nah yang diperlukan ya apa namanya, bekal-bekal piknik, makanan, matras segala macam. Nah itu dia. Jadi yang pertama yang perlu itu kekompakan antar pasangan. Nah itu idenya harus komunikasikan dengan fotografer. Nah, oke, saya ingin memberikan foto-foto prewedding yang viral ya, yang nggak biasa gitu. Jadi kan kalau foto prewedding yang normal, yang standar itu biasanya dari mulai dulu ya, zaman dulu itu biasanya di dalam studio gitu. Jadi kostumnya ditentukan oleh klien, misalkan seragam gitu. Lalu di studio dengan background yang ada di sana gitu kan, di foto sudah jadi foto prewedding gitu. Atau kalau misalkan males kemana-mana, foto preweddingnya nanti backgroundnya diedit jadi misalkan di gunung apa di mana gitu. Itu yang di indoor ya, di dalam studio gitu. Namun semakin lama foto prewedding itu semakin berkembang gitu ya. Coba ada yang teman-teman bisa lihat sekarang ini, yang muncul juga di sosial media, banyak yang mengambil foto prewedding itu di outdoor gitu, karena kan lebih bebas, lebih nggak kaku gitu, lebih bisa mengeksplor gaya, mengeksplor lingkungan yang di sana gitu kan. Ini menarik sekali ya. Jadi apa namanya, ada, kalau nggak mau ribet bisa saja di studio dengan konsepnya pun sekarang udah menarik ya, dengan apa, memainkan shadow dari jendela gitu, dengan tema-tema yang misterius gitu. Itu pun asik juga di studio gitu. Nah yang kalau di outdoor itu opsinya kan sekarang banyak tuh, ada yang di tempat umum, di pub, di fasilitas umum kayak di stasiun kereta, di dalam kereta api, di gedung-gedung, di taman. Bahkan ada yang di apa namanya, bahkan ada yang di tempat hiburan, maksudnya tempat bermain ya, wahana-wahana hiburan gitu. Nah itu menarik sekali tuh. Jadi untuk yang udah punya bayangan, itu bisa dipertimbangkan mulai dari sekarang gitu kan. Jadi ini adalah momen yang sekali ya, berharapnya semoga sekali ya seumur hidup selama-lamanya, karena setelah prewedding kan akan melanjutkan ke pernikahan. Nah ini harus yang dicoba yang semaksimal mungkin gitu ya, di konsepnya dimatengin, karena kan nggak ingin mengulang lagi gitu dengan pasangan yang berbeda, ya Allah gitu kan. Nah ini jangan sampai kejadian ya. Dan itu kan apa namanya, pastinya dalam menyusun acara pernikahan pun membutuhkan biaya yang besar ya. Jadi foto prewedding pun minimal yang spesial gitu, dan yang bakal dikenang, yang bakal bikin apa namanya, bisa jadi obrolan di masa mendatang gitu. Baik, untuk yang pertama ya, kita akan melihat satu video yang viral. Temanya adalah prewedding di SPBU pom bensin. Nah, pasti pas lah gitu kalau udah di pom bensin, karena kan di pom bensin itu
ada sedikit kontroversi juga ya. Tapi sebelumnya kita lihat dulu aja videonya ini dari akun TikToknya Daymotret, lalu pasangannya Ricky Cahyana dan Risma ya kan. Oke, kita lihat aja ini dia prewedding di pom bensin. Oke, bagaimana teman-teman setelah melihat video tadi? Keren kan dan unik. Jadi pom bensin yang biasanya kita ngisi bensin ya, mengantri Pertalite, Pertamax gitu kan. Dan ini dipakai untuk lokasi foto prewedding gitu. Kita sebenarnya ini di luar bayangan kita gitu. Kok bisa gitu prewedding di pom bensin gitu? Kan sebenarnya itu tempatnya nggak boleh foto ya. Jadi kalau teman-teman biasa ngisi bensin itu di tiang-tiang penyangganya itu ada tulisan ya biasanya, atau stiker tuh dilarang dilarang menyalakan mesin, misalkan dilarang memakai handphone. Nah itu ada tuh dilarang memotret gitu. Jadi kalau yang pernah saya baca juga, yang pernah saya lihat juga, kalau hal yang memicu bahayanya memotret di pom bensin itu biasanya itu karena pengaruh lampu blitz. Jadi kalau lampu blitz itu terkena jadi kalau pom bensin itu kayak teman-teman kalau misalkan lihat di atas permukaan pom bensin itu kayak ada samar-samar udara yang samar-samar kayak gitu kan. Nah itu kalau misalkan kena cahaya blitz dipicu gitu kayak pemantik gitu, itu yang ditakutkan menyebabkan percikan api atau kebakaran gitu. Walaupun itu resikonya kecil gitu, tapi kan ada pencegahan dari pihak Pertamina sendiri gitu. Maka dari itu dilarang memotret secara umum gitu. Secara khususnya dilarang pakai blitz gitu. Nah ini dilakukan juga oleh fotografernya Mas Ricky dan Mbak Risma tadi, yaitu dari akun Daymotret tadi. Kalau dilihat tidak memakai blitz ya, jadi itu pun dilakukan mungkin tidak terlalu dekat dengan alat pom bensinnya itu, jadi agak jauh, tapi masih diatur sedemikian rupa lah biar nggak bahaya lah gitu. Pasti udah koordinasi sih di sana di lokasi sebelumnya. Nah, yang jadi pertanyaan itu ini memakai seragam itu apa bikin, apa minjem, atau atau gimana gitu kan. Ini menarik, apakah bisa orang-orang umum, orang-orang awam ikutan foto prewedding di pom bensin? Nah, kalau dari penjelasannya itu dari Mbak Risma dan Kak Rik dan Mas Riki itu ternyata mereka adalah pegawai di sana gitu. Jadi kalau nggak salah Mas Rikinya baru, Mbak Rismanya udah lama gitu. Ya cinta di lokasi ya, cinta berkembang di lokasi, di tempat kerja gitu. Ya nggak apa-apa, karena kan jodoh nggak ada yang tahu ya. Nah jadi seragamnya itu punya milik mereka sendiri gitu, dan mereka pun pada saat ingin melakukan foto prewedding itu mereka izin dulu, dan mereka takutnya nggak dibolehin, dan ternyata oleh atasannya diperbolehkan di SPBU. Jadilah foto prewedding di SPBU, dan saya yakin tidak banyak yang melakukan foto prewedding di SPBU, baru Mbak Risma dan Mas Riki ini gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba
ya bisalah koordinasi ke pemilik SPBU, lalu tunjukin aja video prewedding ini. Pak, saya pengen juga di foto prewedding di SPBU gitu. Untuk seragamnya ya bagaimana ya, bisa minjem lah atau gimana, itu teman-teman koordinasikan. Kalau teman-teman pengen banget foto prewedding di pom bensin, nah itu dia. Menariknya lagi, foto ini sampai di komen oleh Pak Menteri BUMN Pak Erick Thohir dan Pak Ahok. Pak Ahok tuh apa tuh, dirutnya Pertamina ya. Apakah Pak Ahok dan Erick Thohir itu memarahi foto prewedding itu yang di SPBU karena mengganggu dan nggak pantas gitu misalkan. Tapi ternyata Pak Erick Thohir dan Pak Ahok itu malah memuji mereka gitu. Kita lihat dari komentarnya Pak Erick Thohir, beliau mengucapkan keren, selamat ya, sakinah mawadah warahmah. Berarti Pak Erick Thohir merestui gitu, malah senang gitu. Jadi mengangkat juga citra BUMN, dalam hal ini Pertamina gitu ya. Ya tipis-tipis ikut memasarkan BUMN lah gitu. Jadi citranya Pertamina gitu, pom bensin itu membumi gitu, dekat dengan masyarakat gitu, bisa melakukan, ternyata boleh melakukan kegiatan prewedding di sana gitu ya. Itu dari Pak Erick Thohir. Dan sama juga dari Pak Ahok. Pak Ahok bilangnya mantap, semoga bahagia dan sukses, tetap kompak, jaga pelayanan tetap prima. Nah ini atasannya, paling atasan nih dari Mbak Risma dan Mas Riki. Jadi Pak Ahok sebagai atasannya, paling atasan itu biar tetap kompak sebagai pegawai di SPBU, biar tetap melayani dengan tetap maksimal ya, karena kan mereka udah pasti ini satu atap nih pekerjaannya gitu. Ya seru aja gitu Pak gitu. Pada saat menikahnya mereka berdua pergi kerjanya bareng gitu, karena di tempat kerja yang sama gitu. Ya semoga aja nggak ada mutasi ya, misalkan Mas Riki dimutasi ke pom bensin di luar Jawa gitu, Mbak Risma dimutasi, ya mungkin nggak ada mutasi ya. Itu mutasi mungkin untuk pekerjaan PNS atau pekerjaan lain ya. Oke, itu keren banget. Jadi kalau teman-teman pengen coba konsep foto prewedding di pom bensin, ya kalau pengen kebelet banget pengen di sana, ya ikuti aja cara-caranya dari Mbak Risma dan Mas Riki. Ya pertama izin aja ke atasan gitu, jelasin lah konsepnya seperti apa, detail-detailnya. Ya kemungkinan besar kalau konsepnya udah bagus, udah enak, kemungkinan besar sih pasti disetujui ya. Oke, gimana teman-teman untuk yang tertarik ya foto prewedding di SPBU, gimana nih? Bisa teman-teman coba ya. Kalau ada teman-teman yang punya pendapat lain atau pengen coba juga ide tersebut, bisa di kolom komentar ya, bisa cerita-cerita ke kita. Oke, selanjutnya kita lanjut ke foto prewedding viral berikut ini. Nah, kita kali ini preweddingnya di suatu tempat outdoor ya, di alam terbuka. Ini menimbulkan kontroversi ya kan. Jadi kalau mendengar kata-kata bencana itu, khususnya kayak gunung meletus, itu ada ada sedikit trauma ya, dan menimbulkan pembahasan yang banyak pastinya. Dan ini kalau mendengar kata bencana gunung meletus itu, ini agak sensitif, karena seperti kita tahu beberapa kali ya Indonesia sempat terkena gunung meletus ya, dari mulai Gunung Merapi, Gunung Kelut, dan Gunung Semeru juga, dan di luar Jawa juga kan
pernah ada bencana gunung meletus itu sempat membuat trauma, dan karena menimbulkan korban jiwa ya. Kayak di Merapi pernah ada peristiwa yang dulu itu yang mbah yang menjaga Gunung Merapi, Mbah Marijan ya. Mbah Marijan meninggal karena nggak mau dievakuasi kayak gitu. Dan banyak lagi rumah-rumah yang terbakar ya kan, menimbulkan korban yang pedih lah kalau diingat-ingat gitu, khususnya buat masyarakat yang tinggal di sana gitu. Oke, di prewedding kali ini ada sebuah foto prewedding ya. Backgroundnya itu agak kontroversial dan menimbulkan perdebatan dan jadi omongan ya. Jadi omongan ya, banyak yang ngejudge gitu, banyak yang komentar negatif, banyak juga yang mensupport karena itu momennya pas gitu, momennya unik ya. Jadi kejadian ini ada di sekitar lereng Merapi. Nah, ada foto, teman-teman bisa lihat foto prewedding, baik di belakangnya ada Merapi pada saat meletus ya. Jadi kalau untuk beberapa orang yang pernah ya kita doakan semoga diterima amal baiknya, yang pernah menjadi korban Gunung Merapi ya, itu akan menimbulkan trauma tersendiri gitu. Jadi saya pernah lewat juga ke sekitar Kaliurang, itu ada desa yang jadi monumen jadi kawasan untuk mengingat kejadian Merapi meletus itu. Jadi rumah-rumahnya hancur ya kan, jadi hangus meleleh semua gitu ya. Bayangin juga korban-korban manusia lainnya gitu. Nah, ini di dalam foto prewedding itu Merapi meletus gitu. Nah, itu kan untuk orang-orang yang belum tahu ya, untuk orang-orang yang awam, kayak misalkan kita baru main ke Merapi lalu ada gunung meletus kayak gitu, pasti yang pertama itu panik ya kan, karena kita bayangan kita awannya itu, kalau teman pernah baca literatur kalau awan panasnya itu bisa bergerak sampai 100 km per jam gitu. Ada itu modus gembel namanya. Modus gembel itu bergeraknya bisa sangat cepat gitu. Nah, itu kalau kita datang ke Merapi ya, kita misalkan orang jauh, kita datang ke kawasan Merapi atau Semeru lah, atau gunung-gunung Merapi lainnya, tiba-tiba meletus ya kan. Apalagi awannya itu sampai tinggi gitu, asapnya sampai ya beberapa puluh meter gitu kan. Ya pasti panik gitu kan, dan langkah awal yang kita lakukan pasti lari gitu. Nah, ini ada dari foto preweddingnya pasangan Joni Listiawan dan Fitriana ya. Mereka foto prewedding, niatnya mereka itu ya di lereng Merapi lah, karena ya lereng-lereng sekitar Merapi, Gunung Merapi itu pasti bagus, indah gitu, ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan subur gitu, hijau lah ya. Itu menarik kan kalau di bawah lereng-lereng gunung kan. Lalu di fotografernya itu oleh Mas Sarsito ya, Mas Sarsito. Oke, jadi ceritanya Sarsito itu sebagai fotografer itu dia masih ada hubungan dengan Fitriana karena pamannya Fitriana itu kawannya lah gitu, kira-kira kawannya Mas Sarsito, jadi kawannya fotografer itu ya. Jadi kan masih ada kekerabatan lah, masih kenal gitu kan. Nah, jadi Mas Sarsito itu kan penduduk asli daerah lereng Gunung Merapi ya. Dia tinggalnya di desa Cepogo itu lereng Merapi di sekitar Boyolali, Jawa Tengah. Nah,
Kalau Mas Arsito itu sebagai warga asli sana itu tahu kalau Gunung Merapi itu meletus, biasanya rutin gitu kan. Harinya pun Mas Arsito itu udah tahu di hari ini gitu. Bahkan jamnya pun, sekitarnya pun tahu meletusnya jam berapa, karena kan penduduk sana pasti hafal gitu. Ya awal-awalnya panik, lama-lama karena sering kejadian meletus, tapi nggak apa-apa, hanya ya batuk-batuk lah istilahnya, batuk-batuk keluar. Penduduk sana sudah hafal gitu. Itu keluarnya Mas Arsito memperkirakan mulai dari jam 6 sampai jam 8 pagi. Nah, Mas Arsito itu memberi saran nih kepada Mbak Fitri dan Mas Joni ini, yuk kita foto di lereng Merapi aja gitu, di sana gitu. Karena Mas Joni dan Mbak Fitriana ini ya ikut aja gitu, karena disarankan kan, secara kan masih kenal gitu pamannya Mbak Fitri gitu kan, temannya pamannya Mbak Fitri. Ya sudahlah, diajak ke lokasi gitu. Nah ternyata perkiraannya Mas Arsito itu, fotografer itu benar, di Merapi itu pasti meletus nih di jam ini gitu. Tepatnya lagi bahkan Mas Arsito memperkirakan itu kayaknya di hari Jumat nih ya. Jadi Mas Arsito udah tahu nih hari-harinya, kebetulan hari Jumat lah itu. Ini hari Jumat nih pasti bakal meletus. Nah, perkiraannya pasti bakal meletus di antara jam 8 jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Nah, betul saja di jam kira-kira jam 8.27 itu, sekitar hampir jam setengah 9 ya. Masih sekitar perkiraan dari jam 6 sampai jam 8 gunungnya meletus. Nah, jadi pada saat Mas Arsito, jadi kalau kurang lebih ya, ini ilustrasi saja, tapi kejadiannya juga sama kayak yang diceritakan oleh Mas Arsito. Mbak Fitri dan Mas Joni diminta pose gitu, backgroundnya Gunung Merapi kan, Gunung Merapinya masih baik-baik aja gitu ya, masih yang bentuk segitiga depan, lalu pemandangan sawah-sawah hijau, cuaca lagi itu cerah ya, teman-teman bisa lihat di foto di Mas Joni dan Mbak Fitri di depannya gitu, pose lalu di detik 30 ya, dari jam dihitung tuh 8.27 lah sekitar itu, meletus tuh, keluar kan, boom gitu. Nah, Mas Joni dan Mbak Fitri ini nggak tahu kan. Nah, lalu Mas Arsito foto-foto aja biasa gitu, memperagakan ya kan, diminta pose gini. Lalu Mas Arsito bilang ke Mas Joni dan Mbak Fitri itu, coba lihat ke belakang gitu. Nah, kebetulan karena Mas Joni dan Mbak Fitri itu bukan penduduk asli situ ya, panik kan, waduh gunungnya meletus gitu. Wah, langsung cepat pindah berlindung. Karena itu kan Mas Arsito juga nggak asal menaruh lokasi ya, Mas Arsito selaku warga sana tahu ini tempat yang aman, ini lokasinya foto pre-wedding itu pada saat itu yang ditempati Mas Joni dan Mbak Fitri itu lokasi teraman lah, karena dekat tempat evakuasi. Lalu bilanglah Mas Arsito ke Mas Joni dan Mbak Fitri itu gunungnya meledak, cepat berlindung. Nah gitu, saya tuh diungsikan tuh dengan panik kan, masih panik. Waduh, di dalam pikiran Mas Joni dan Mbak Fitri itu mungkin ini bagaimana ini, ada gunung meletus nih, panik ya kan. Dah sambil berlindung, sambil berteduh ya. Lalu Mas Joni dan Mbak Fitri ngelihat sekitar, melihat warga-warga yang sedang beraktivitas ya kan, ada yang sedang menanam padi, sedang yang lain-lain lah. Mereka kok santai-santai aja, nggak panik, nggak berlindung, nggak kenapa-kenapa gitu. Ya akhirnya Mas Arsito memberitahu ke Mas Joni dan Mbak Fitri tadi, itu nggak apa-apa, itu hanya batuk-batuk lah, Gunung Merapinya gitu. Lalu dengan muka masih nggak percaya ya,
Mas Rarsito masih menjelaskannya ya, meyakinkan Mas Joni dan Mbak Fitri biar tetap lanjut foto prewedding ya. Jadilah foto-foto yang bisa teman-teman lihat ini gitu, ya kan. Fotonya itu langka banget karena foto seperti ini mungkin 1:100 lah, 1:1000 yang berani foto di tempat yang yang rawan banget. Apalagi kalau misalkan minta izin gitu ke pihak berwenang, mungkin nggak akan dapat gitu, karena kan ini Mas Rarsito penduduk asli situ dan tahu lokasinya gimana gitu kan, dekat tempat evakuasi, dan letusannya pun masih aman karena itu rutinitas yang sehari-hari dilihat ya. Jadi batuk-batuk di jam segini, jadi intinya aman dan terkendali ya untuk kegiatan foto prewedding tadi. Dan beberapa juga foto tersebut sempat Mas Joni dan Mbak Fitriani itu selfie ya. Selfie-nya juga jadi selfie yang keren karena di belakangnya ada Gunung Merapi yang lagi meletus gitu kan. Itu jarang banget pasangan-pasangan punya foto prewedding yang keren dan langka kayak gitu. Dan setelah viral ya, sempat masuk ke akun sosial media. Nah, banyak juga yang komentarnya malah karena belum tahu cerita sebenarnya, jadi mereka menganggap pasangan Mas Joni dan Mbak Fitriani ini, mereka nggak empati gitu terhadap kejadian Gunung Merapi meletus itu, karena netizen menganggap itu kejadiannya sedang parah, meletusnya sedang parah dan sedang berpotensi merenggut korban gitu. Padahal kalau untuk kejadian sebenarnya itu tidak seperti itu, karena ini dilakukan dengan aman gitu. Akhirnya Mas Joni nggak enakan gitu kan, karena kan banyak netizen menyangkanya memanfaatkan suasana gitu. Ya akhirnya Mas Joni berkomentar dan menanggapi netizen tersebut bahwa Mas Joni juga mendoakan untuk korban-korban yang terdampak Merapi itu. Jadi ya ibaratnya Mas Joni juga berempati lah untuk korban-korban yang sebelumnya dan sedang terdampak gitu. Jadi kesimpulannya, foto prewedding viral ini di lereng Merapi itu aman ya, karena ada fotografernya Mas Rarsito tadi, yang penduduk asli Boyolali, penduduk asli daerah lereng Merapi itu gitu. Jadi kalau teman-teman yang berminat untuk pengen juga foto prewedding di lokasi yang seperti Mas Joni tadi, bisa menghubungi Mas Rarsito ya. Jadi sekalian menjadi guide, sekalian aman lah, disarankan spot-spot yang aman gitu, ya kan. Jadi kalau teman-teman punya fotografer sendiri, bisa juga menanyakan ke penduduk lokal ya, khususnya di desa Cepogo, Boyolali. Nah, teman-teman bisa cari aja di Maps, atau bisa juga langsung mengunjungi ketua RT, pemuda setempat, ya kan, untuk menunjukkan spot-spot yang keren gitu. Kalau teman-teman berminat atau berniat ingin punya foto yang lebih keren dari Mas Joni dan Fitriani ini gitu. Baik, setelah teman-teman melihat video foto prewedding dengan background Gunung Merapi, bagaimana teman-teman berminat? Langsung komen-komen di bawah ya, atau juga bisa memberikan ini ke teman yang ingin melakukan prewedding ya. Oke, di video viral selanjutnya, kali ini masih di outdoor ya, masih dengan view alam, sama seperti video sebelumnya di sekitar Gunung Merapi ya, Gunung Merapi Jogja. Nah, kali ini
ada satu video yang ini juga sempat viral FYP juga di TikTok. Jadi banyak muncul video ini di akun-akun yang suka foto dan suka prewedding, pernikahan gitu ya. Jadi yang kalau tadi masih di lereng Merapi ya, di bawahnya, jadi sekitar kaki-kakinya gitu. Dan di konsep preweddingnya kali ini bener-bener naik ke atas gunungnya gitu. Nah, ini lebih keren lagi kan. Ya ini khusus untuk pasangan-pasangan yang memang suka hal yang nggak biasa, suka apalagi tangannya dua-duanya suka traveling dan juga suka liburan ya, suka mengeksplor keindahan alam. Khususnya pasangan ini suka naik gunung. Nah itu keren lagi kan. Jadi pasangan cowok-cewek suka naik gunung, ya sudah, jadi klop lah, bisa berkemah bareng. Nanti kalau sudah halal ya, lalu paham gitu kalau mau naik gunung persiapannya sama-sama tahu apa aja yang akan ditemuin gitu. Jadi satu visi, satu tujuan, dan satu minat gitu sama untuk mengeksplor alam gitu. Apalagi punya ide pengen preweddingnya di gunung, tempat-tempat yang view yang mereka sukain gitu. Mereka sukanya ke alam, mereka pengennya preweddingnya di alam gitu. Nah ini lebih keren lagi. Jadi untuk video kali ini saya ingin menunjukkan dari akun Chaplin Shoot ya, ada di TikTok. Ini videonya bisa teman-teman lihat gimana dari mulai persiapan sampai konsep apa aja yang akan dilakukan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat video berikut ini. Ya, keren kan? Jadi dari mulai persiapan mereka sudah survei, sepertinya sudah survei sebelumnya ya, dari mulai fotografer, mungkin pasangannya juga sudah tahu tracknya gitu kan, sudah tahu tracknya ini. Mungkin fotografernya juga masih satu circle, satu pertemanan gitu. Jadi sama-sama tahu apa aja yang harus dipersiapkan, rundown sesinya gimana gitu. Dan mulai koordinasi juga dengan busana, juga make up artisnya gitu. Ya direncanakan sedemikian rupa sampai akhirnya eksekusi lah di hari H pelaksanaan prewedding. Nah kalau kita teman-teman bisa lihat itu persiapannya bener-bener nanjak ya, dengan udah ganti kostum baju adat tradisional ya. Yang laki-laki menggunakan belangkon juga lengkap, ada bunga mengelati gitu. Perempuannya menggunakan kebaya, dan lengkap dari bawah itu sebelum naik itu sudah menggunakan riasan gitu. Jadi pada saat nanjak naik treknya itu nanjak ya, itu sudah dengan riasan lengkap gitu. Bayangin ya, kalau orang yang naik gunung biasa hanya membawa keril tanpa dandan ya kan. Nah ini sudah dengan make up, sudah lengkap, sudah siap semua gitu. Nah, ini sesuatu yang unik dan yang nggak biasa gitu ya. Bayangin aja susahnya naik gunung dengan pakai rok gitu, rok kebaya itu apa namanya ya. Jadi kan itu roknya kan sempit, itu harus gimana caranya, harus nanjak gitu, jangan sampai salah jalan nanti kan bisa saja sobek segala macam. Nah itu perlu persiapan dan pengalaman dan udah terbiasa gitu, khususnya kalau yang mau coba teknik ini. Jadi di video tadi berangkatnya itu sebelum gelap ya, dimulai dari sore-sore ya. Persiapan mungkin sekitaran jam 4 atau jam 5, karena diperkirakan masih ingin mengambil
waktu-waktu di sunset ya, pengen mengambil sunset di golden hour-nya gitu. Karena awan pada saat golden hour itu lebih enak dilihat daripada pada siang hari kan. Karena di sore itu lebih dramatis awannya ya, ada unsur oranye, biru, perpaduan gradasinya gitu. Itu bisa dipastikan pasangan ini ingin mengambil view private sunset gitu ya kan. Biar nggak rugi juga, biar sekalian lah langsung private-nya itu di tempat view gunung itu ya sekalian aja view dengan drone gitu, ngambil video ya kan, karena kita udah jauh-jauh ke gunung ya kan, udah menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, dan kalau diulang lagi susah gitu kan, ya udah sekalian dengan drone biar dapat angle-angle yang keren gitu, angle-angle yang langka yang nggak bisa ditemuin gitu. Jadi perpaduannya busana tradisional dengan nuansa pemandangan, nuansa hijau, busana pemandangan dengan menyatu dengan alam gitu. Itu konsepnya keren sih menurut saya, dan ini langka banget, butuh effort, butuh usaha yang lebih biar bisa mewujudin private tema seperti ini gitu. Dan bisa teman-teman lihat sendiri, ada beberapa spot dilakukan di waktu yang berbeda ya. Pada saat langitnya gelap ada sesinya juga. Pada saat langit sore ya pasti ada tadi yang ada sunsetnya, gradasi langit oranye biru itu. Dan pada saat mulai sekitar maghrib lah, itu mulai lampu-lampu mulai dinyalakan ya, dengan awannya udah nggak ada oranye biru lagi, udah mulai agak gelap. Itu pun tetap keren. Dan disambung lagi beberapa jam setelahnya, mungkin sekitar maghrib ke isya ya, jam 7-an, langitnya sudah mulai biru, lalu tepat lebih gelap lagi sekitar di atas jam 7, mungkin jam 8 langitnya gelap. Nah ini pada saat langitnya sudah gelap itu, biar nggak nyesel, maksudnya biar sekalian dibikin lagi konsep yang lebih keren lagi. Fotografernya menggunakan konsep light painting gitu. Jadi view-nya di gunung, ada yang memakai kembang api, ada juga yang memakai steel wool di belakang. Steel wool-nya dibakar ya kan, lalu dibikin percikan-percikan api, dibikin lingkaran tuh, jadinya pasangannya di depan, lalu backgroundnya percikan apinya di belakang muter. Nah itu keren banget, sesuatu gitu, dan itu jarang ditemuin di konsep-konsep prewedding yang umum gitu. Jadi teman-teman kalau pengen mengikuti format ini, yaitu butuh effort, butuh tim yang solid, tim yang kompak, lalu sama-sama mewujudin ide untuk foto prewedding di atas gunung ini ya kan. Dan ini bakal dikenang, bakal bikin puas hati untuk diceritakan di kemudian hari gitu. Misalkan sudah punya anak, bisa cerita nih, papa sama mama sudah pernah dulu prewednya di gunung, keren kan, pakai nancaknya, naik gunungnya pakai baju tradisional, pakai baju kebaya, kita naik gunung lalu foto-foto. Itu bisa diceritakan dengan manis banget. Apalagi foto ini dicetak dan dipajang pada saat akad resepsi ya, itu bisa bikin poin lebih. Jadi akan dipuji tamu-tamu lah, wih keren foto preweddingnya, nggak biasa nih gitu. Apalagi ada videonya, kalau videonya tadi yang dari lewat drone dikumpulkan jadi footage yang keren, bakal jadi video prewedding yang keren juga gitu. Pokoknya ini salah satu yang favorit saya, dan karena effortnya hasilnya itu sebanding lah, dan hasilnya pun di atas rata-rata gitu. Jadi good job nih buat Mas Chaplin Shoot, keren banget nih. Apalagi
di di TikToknya judulnya fotografer barbar. Jadi contoh-contoh fotografer yang mau ngeluarin ide-ide yang ada di benaknya untuk dieksekusi gitu. Dia punya ide-ide yang keren, lalu bisa mengkomunikasikan dengan kliennya pun mau, ya jadilah konsep-konsep yang nggak biasa gitu. Jadi kalau fotografer yang umumnya itu prewedding, ya sudah foto prewedding, objeknya diam gitu, hanya memakai gaun yang bagus, lalu view-nya bagus, outdoor gitu. Kalau Mas Chaplin shoot ini menggunakan light painting gitu. Itu yang jarang ditemuin di foto-foto prewedding. Baik, kalau teman-teman suka dengan konsep ini, teman-teman bisa komen di bawah ya, dan juga bisa memberitahu teman-teman lain yang ingin melakukan foto prewedding ya kan? Jadi ini jadi salah satu rekomendasi yang paling favorit. Video kali ini ada dari akun TikToknya Motret Suka ya. Motret Suka juga sempat mempost juga di akunnya di Instagram Motret Suka, yaitu video ini ya, video prewedding agak kontroversial. Temanya tentang tema pendidikan ya. Ada sepasang bapak dan ibu guru. Kita belum tahu juga sih detailnya seperti apa, benar-benar bapak atau ibu guru apa bukan ya. Tapi yang pasti mereka bapak dan ibu guru dengan murid-muridnya lah gitu. Kita asumsikan mereka benar-benar bapak dan ibu guru ya. Lalu foto prewedding melibatkan murid-murid gitu. Jadi kalau teman-teman lihat dari videonya itu posenya pose prewedding ya, seperti pasangan pada umumnya, pose-pose romantis ya kan. Tapi di kelilingnya itu ada anak-anak yang nutup mata gitu. Jadi kayak seolah-olah bapak dan ibu guru saling mencintai, jatuh cinta, tidak bisa membendung rasa cintanya lah gitu, sampai akhirnya dilihat murid-muridnya pun karena masih kecil, mereka nggak mau ngelihat, malu gitu, tutup matanya gitu. Lalu juga ada yang ini unik juga, bapak dan ibu guru tadi di salah satu posenya spotnya di dalam ruang kelas, di depan anak-anak didiknya ya. Bapak ibu sang bapak guru berlutut kayak seolah-olah melamar gitu, lalu dilihat oleh murid-muridnya gitu. Nah ini sebenarnya sih kalau dilihat sih ini umumnya ya bisa dilihat ini biasa-biasa saja, karena kan kalau orang-orang yang tahu foto prewedding kayak gini kan pasti disetting, pasti banyak pengaturan gitu, disetting sedemikian rupa ya, murid-muridnya diarahkan gitu kan, nggak murni nggak sengaja kan, nggak mungkin kayak gitu. Jadi mungkin di lokasinya itu ya semuanya sudah diberitahu bahwa ini hanya pura-pura gitu, maksudnya adegan muridnya itu disetting pura-pura malu kayak gitulah. Kalau yang pasangannya sih beneran gitu ya, itu sudah disetting, sudah diberitahu ini bapak dan ibu akan menikah, minta bantuan ya kayak gitu. Dan menurut kalau dilihat dari seni ya, dilihat dari konsep ini sebenarnya nggak ada masalah sih, karena yang murni untuk mengambil angle yang bagus, view yang nggak biasa gitu kan, dan suasana yang berbeda, nggak kayak prewedding umumnya gitu. Jadi video ini sebenarnya
satu sisi nggak masalah gitu, tapi ada lagi sisi lain, khususnya pihak orang tua gitu, ibu-ibu yang punya anak atau pihak pendidik sendiri ada yang berkomentar juga. Jadi di beberapa komentarnya yang sempat ada di posting model suka itu, beberapa netizen berkomentar, jangan kayak gitulah, jangan mengajarkan anak didik itu tentang pacaran-pacaran, apalagi usianya masih SD, karena usia masih SD itu nanti mencontoh hal-hal yang tidak baik, nanti bakal dibawa terus sampai mereka dewasa gitu. Itu hal yang ditakutkan gitu. Jangan sampai lebih banyak lagi pernikahan dini kayak gitu-gitu. Ya, kekhawatiran yang wajar sih muncul di benak-benak orang tua. Ya karena memang iya, kita yang nggak tahu keadaannya gimana, kita yang tahu hasilnya ya berpendapat lah ini anak-anak kecil tahu hal-hal percintaan gitu. Yang ada kalau anak kecil mencontoh orang dewasa, orang tua, ya bakal yang dilihat, yang diyakini benar bakal dibawa juga, bakal ke anak-anak juga. Nah ini sebenarnya konsep-konsep seperti ini perlu penjelasan juga. Misalkan pengen posting nih di media sosial seperti ini, mungkin dikasih penjelasan anak-anak ini sudah di briefing gitu, anak-anak ini sudah ya perlu pendekatan lebih sih. Kalau antisipasi ada netizen yang kurang suka dengan konsep ini. Sebenarnya sih konsepnya sah-sah aja, hanya banyak kekhawatiran di sini, apalagi negara kita, negara Indonesia yang kebanyakan masih budaya-budaya yang janganlah pamali gitu, masih kecil jangan ditunjukin pacaran lah gitu, itu masih kecil gitu. Jadi banyak kekhawatiran orang tua terhadap anaknya, apalagi dewasa ini. Ya gitulah, Indonesia banyak yang belum saatnya sudah nerima gitu, masih kecil udah nerima hal-hal yang harusnya didapat pas dewasa gitu. Karena ya kemajuan teknologi juga yang sangat cepat, yang susah dibendung gitu kan. Apalagi internet aksesnya kita nggak tahu. Ke anak-anak juga sekarang lebih mudah megang gadget, megang smartphone, informasi juga dari internet gampang banget gitu. Nah itu zaman sekarang memang agak sulit sih untuk melakukan hal-hal seperti ini yang hubungannya ke anak-anak gitu. Jadi konsepnya keren nih, bisa diadaptasi juga, atau dengan ditambahin dengan konsep-konsep lain, dengan ide-ide lain gitu tentang bapak dan ibu guru ini gitu. Saya yakin ide seperti ini bisa dikembangkan dengan lebih aman lagi ya, dengan rasa yang berbeda gitu. Tapi ini salah satu foto prewedding yang viral karena nggak biasa dilihat, nggak biasa ditemuin, dan rata-rata banyak yang suka ya dengan ide ini. Namun nggak sedikit juga yang mempermasalahkan ide ini karena ya kekhawatiran sebagai orang tua gitu, dan mereka yang masih menjunjung anak-anak itu sudah ada porsinya sendiri-sendiri gitu ya. Macam-macam lah hal-hal yang ada di netizen di luar sana ya. Baik, itu tadi ide-ide foto prewedding yang viral ya. Jadi mana menurut teman-teman yang paling keren, yang paling pengen banget dicontoh sebagai inspirasi lalu dikembangkan sendiri, dan mana ide yang nggak banget gitu, dan yang nggak usah dilakuin, bahaya misalkan, atau banyak resikonya kayak gitu. Jadi teman-teman suka yang mana bisa ditulis di kolom komentar, dan kalau ada ide juga pengen foto preweddingnya kayak gimana bisa juga ceritain di sini. Nanti kita bisa baca bareng-bareng ya, dan bisa juga jadi ide juga buat teman-teman lainnya gitu. Oke, sekian dah untuk video tema
periode kali ini. Semoga menginspirasi. Ya, diambil mana yang paling positif ya, dan yang kurang ya jangan dibawa ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.